Bab 5. Tanggung jawab manajer. Halaman 36. Tanggung jawab manajer adalah menentukan cara terbaik agar sasaran organisasi bisa tercapai. Manajer yang baik akan berupaya untuk mencapai suatu sasaran secara efektif, berusaha menggunakan sarana secara produktif, serta menyediakan dan mengelola sumber daya seefisien mungkin. Tanggung jawab antara manajer yang satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung tingkatan manajemen dan jabatan fungsional yang diembannya. Secara fungsional, setiap organisasi memiliki kebijakannya sendiri tergantung industri, model bisnis, dan rencana strategis yang dikembangkannya. Namun, 4 fungsi dasar perusahaan biasanya selalu ada, yaitu fungsi pemasaran dan penjualan, fungsi operasional, fungsi keuangan dan akuntansi, serta fungsi sumber daya manusia. Di luar keempat fungsi dasar ini, masih banyak fungsi-fungsi yang lain, seperti riset dan pengembangan, IT atau teknologi informasi, pengembangan bisnis, dan lain-lain. Halaman 37. Secara hierarki, tingkatan manajemen dibagi ke dalam 3 tingkat utama: manajer puncak, manajer madya, dan manajer lini pertama. Oleh karenanya, tanggung jawab manajer pun diatur sesuai tingkatan manajemen ini. Berikut peran dan tanggung jawab ketiganya. Manajer puncak, direktur. Peran dan tanggung jawab manajer puncak yang utama adalah membuat kebijakan, policy, perusahaan. Mereka bertanggung jawab terhadap keseluruhan arahan dan operasional organisasi. Dalam praktik berorganisasi, banyak manajer puncak, terutama mereka yang tidak memiliki pengalaman manajerial, menjadi direktur karena memimpin perusahaan yang didirikannya sendiri, tidak menetapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi organisasi. Halaman 38. Padahal penetapan kebijakan itu sangat penting. Hal ini dapat membuat para manajer di lapis bawah kebingungan. Misalnya, jika manajer puncak tidak menetapkan kebijakan tentang pengukuran kinerja, para manajer akan menetapkan pengukuran dengan caranya sendiri. Bahkan kerap terjadi keributan di antara para manajer tersebut. Manajer yang satu beranggapan bahwa konsep KPI, Key Performance Indicator, dianggap lebih tepat, sedangkan manajer lainnya merasa lebih baik menggunakan konsep OKR, Objective Key Result, MBO, Management by Objective, atau BSC, Balance Scorecard. Berikut beberapa contoh kebijakan yang perlu ditetapkan manajer puncak. Kebijakan tentang model manajemen yang digunakan, kebijakan tentang mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, kehalalan dan keamanan pangan untuk bisnis F&B, kebijakan tentang pajak, kebijakan tentang hubungan industrial, dan sebagainya. Manajer puncak juga memiliki peran untuk menetapkan sasaran strategis, strategic goal, perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan dengan menetapkan rencana-rencana strategis, strategic plan yang jelas. Mereka membuat arahan untuk menentukan kemana organisasi akan dibawa, sekaligus menentukan target kinerja dan menciptakan suasana yang kondusif agar setiap anggota tim dalam organisasi dapat mencapai target setiap sasaran yang ditetapkan. Halaman 39. Para direktur ini bermain pada wilayah strategi dan rencana besar perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu sarana dan sumber daya. Apabila sarana dan sumber daya ini belum tersedia, manajer puncak perlu menyediakannya terlebih dahulu. Jadi, manajer puncak juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan sumber daya yang diperlukan bagi tercapainya tujuan organisasi. Manajer madya. Manajer madya mempunyai fungsi utama untuk menerjemahkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh manajer puncak menjadi sasaran spesifik dan rencana-rencana taktis yang detail sehingga mudah dijalankan oleh setiap karyawan. Mereka juga memimpin langsung tim yang berada di bawah garis komandonya sehingga mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, mengendalikan, melatih, sampai memberi motivasi kepada tim yang dipimpinnya agar semua rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran manajer madya ini seperti seorang pelatih dalam permainan sepak bola. Dia tidak sekadar bertugas mengatur taktik jitu agar memenangi pertandingan, tapi juga melatih para pemainnya agar memiliki keterampilan teknis yang memadai, menyiapkan mental para pemain, mengembangkan pola kerjasama yang baik di antara pemain, memotivasi pemainnya, dan sebagainya. Halaman 40.
Manager atau dalam bahasa Inggris, manager, kata dasarnya diambil dari kata manage yang berarti mengelola. Karenanya, tanggung jawab utama manajer media adalah sebagai pengelola semua sumber daya perusahaan agar mampu mencapai setiap sasaran atau goal yang telah ditetapkan secara efektif dan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien. Seorang manajer media haruslah ahli dalam membuat rencana, sistem operasi manajemen, beserta norm atau standar-standar dan sistem kendali manajemennya. Manajemen lini pertama atau penyelia. Manajer lini pertama lebih populer dengan sebutan supervisor. Supervisor berasal dari bahasa Inggris supervise yang berarti mengawasi. Hal ini dimaksudkan bahwa tugas utama seorang supervisor adalah sebagai pengawas. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi semua karyawan non-manajerial, staf atau pelaksana yang terlibat dalam setiap proses operasi perusahaan serta mengawasi semua sarana dan prasarana yang terkait dengannya. Dengan demikian, sebagian besar waktu yang dimiliki seorang supervisor dalam bekerja perlu dialokasikan untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan melakukan aktivitas yang lain. Menjalankan fungsi pengawasan bagi seorang supervisor tidak berarti hanya duduk manis atau berdiri memelototi para pekerja ala zaman perbudakan. Yang dimaksud mengawasi di sini adalah melaksanakan fungsi manajemen dan menunjukkan perilaku manajemen sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai supervisor. Selesai.